sehat ya. Saya lihat juga Bu Wira semakin semangat mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9 dan penjambannya sangat luar biasa Ibu. Dan sekarang kita sudah memasuki ya juga sama modul 2.3 ya. Nah tentunya Ibu Wira kita akan melakukan supervisi akademik di mata pelajarannya Ibu. Dan sebelum kita melakukan supervisi akademik di kelas, tentunya ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Diantaranya adalah pra-observasi. Nah, untuk pra-observasi di sini tujuannya supaya saya juga bisa mengetahui apa yang ini saya amati di kelas pelajarannya Ibu, kemudian tujuan apa yang ingin Ibu capai, kemudian strategi apa, dan area pengembangan apa saja yang Ibu ingin capai. Baik Ibu, kita mulai saja ya. Nanti untuk supervisi akademiknya itu di kelas berapa Bu? Rencana saya akan melakukan di kelas 11 Bu. Kelas 11 farmasi. Hari apa Bu? Hari Kamis. Besok ya? Iya besok. Kebetulan jam pelajaran saya di hari Kamis jam 9 lewat. Jam 9 lewat. Untuk matkulnya Bu apa saja? Mata pelajarannya itu farmakologi, materi, anatomi, fisiologi tubuh manusia. Iya. Ini sesuai dengan bidang kaliannya Ibu ya di kelas farmasi. Baik Ibu, kita lanjut untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa saja Ibu? Tujuan pembelajarannya dari segi pengetahuan, saya ingin siswa itu mampu menyebutkan bagian-bagian anatomi fisiologi tubuh manusia. Kemudian merinci bagian-bagian anatomi fisiologi tubuh manusia. Nah, dari segi keterampilan, saya menginginkan siswa itu mampu mengidentifikasi bagian anatomi fisiologi tubuh manusia dan menggabungkan bagian-bagian anatomi fisiologi tubuh manusia itu menggunakan model. Dengan model. Boleh saya tahu Bu, model apa yang akan Ibu gunakan untuk proses ini? Saya menggunakan modelnya ini Bu, saya menggunakan 3 ya. Yang pertama itu saya menggunakan media berupa video, video pembelajaran yang siswa itu dapat download di YouTube atau dilihat di YouTube. Kemudian yang kedua menggunakan aplikasi Bu, aplikasi anatomi fisiologi tubuh manusia yang mereka juga bisa lihat di HP. Kemudian yang ketiga saya menggunakan model Bu, model sistem rangka tubuh manusia. Model sistem rangka. Iya. Artinya ada secara visualnya ya Bu, akan dilihat oleh siswa nanti. Berarti ada 3 media yang akan digunakan. Nah sebelumnya itu Ibu belum pernah menggunakan ini? Iya Bu, sebelumnya pada mata pelajaran saya saya hanya menggunakan media PowerPoint saja. PowerPoint saja. Jadi saya menjelaskan, kemudian membagi kelompok. Nah setelah saya melihat menggunakan PowerPoint kayaknya belum maksimal Bu. Maksimal itu artinya apa saja Bu yang dianggap belum maksimal? Nah belum maksimalnya itu Bu, saya melihat siswa kurang aktif. Ya kurang aktif. Kemudian setelah pembelajaran mereka masih belum paham betul dengan materi yang saya paparkan. Baik Ibu. Nah untuk area pengembangan yang hendak dicapai, boleh saya tahu Bu? Area pengembangannya yang ingin saya ini Bu, pada saat mulai pembelajarannya jadi tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran saya itu apakah sudah sesuai, kemudian media yang saya gunakan ini dari pembelajaran sebelumnya itu apakah bisa berdampak lebih baik kepada siswa saya ataukah harus saya tingkatkan lagi seperti itu. Baik Ibu, nah Ibu sudah menyampaikan area pengembangan yang akan dicapai, kemudian strategi apa saja Ibu yang akan digunakan nanti untuk mencapai itu? Ya seperti yang tadi saya katakan Bu, bahwa saya menggunakan 3 media ini. Yang media yang pertama video, yang kedua aplikasi, dan yang ketiga itu menggunakan media sistem rangka. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan Ibu kembangkan ini? Nah kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 Bu, saya melihat bahwa saya masih berada di angka atau level 5 Bu, seperti itu. Maksudnya level 5 apa Bu? Masih banyak Bu kekurangan terutama dalam proses pembelajaran. Nah dari level 5 ini saya harapkan saya bisa ke level 8. Sehingga siswa saya itu bisa lebih fokus, kemudian lebih paham dan bisa mengaplikasikan apa yang dia peroleh di kelas pada saat nanti mereka bekerja.
Baik Ibu, terakhir ya, Iya. harapan Ibu setelah saya melakukan observasi terhadap pembelajarannya Ibu apa saja? Saya harapkan Bu, setelah observasi ini saya bisa mengetahui kekurangan-kekurangan saya, di mana letak kekurangan dalam proses pembelajaran ini, kemudian apa yang harus saya tingkatkan, kemudian media-media yang saya gunakan ini apakah lebih baik daripada media sebelumnya sehingga proses pembelajarannya ini bisa diterima dengan baik oleh siswa yang sesuai dengan gaya belajarnya Bu. Iya. Jadi harapannya Ibu bagaimana daya serap siswa terhadap proses pembelajaran yang akan dilakukan dengan menggunakan 3 media tersebut itu semakin meningkat dan minat belajar siswa juga itu semakin terlihat jelas. Baik Ibu, saya kira sudah sangat siap untuk kita lakukan observasi supervisi akademik ya Bu di kelas, dan silakan Ibu melengkapi perangkat pembelajaran untuk saya bisa lihat tahapan-tahapannya, dan insya Allah kita akan bertemu di esok hari di hari Kamis jam 9 ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih untuk observasinya.
Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk di lembut, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas hidup pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan menghenti saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang, mari kita bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai.
pembelajarannya berupa video dan praktek langsung menggunakan model. Nah, ini kalian berasumsi bahwa dengan menggunakan media seperti ini kalian bisa lebih paham. Nah, Ibu akan memberikan kesimpulan bahwa pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik ya. Jadi kalian sudah mengerti yang mana bagian tengkorak, ini namanya tulang hasa dan tulang rumpil, ini namanya tulang pangkul, kemudian tulang paha dan tulang betis. Kalian sudah memahami mana bagian-bagian dari sistem rangka. Kalian juga sudah paham yang mana kegunaan-kegunaan dari sistem rangka ini. Nah, demikian pembelajaran kita pagi hari ini. Ibu ada tugas ya. Jadi tugasnya itu kalian membuat video pembelajaran. Nah, videonya itu disesuaikan saja. Jadi kalian yang suka video boleh membuat PowerPoint atau presentasi, lalu kalian menyebutkan bagian-bagian anggota tubuh dari sistem rangka ini. Kemudian yang suka praktek langsung boleh membuat video juga dengan langsung menunjukkan bagian-bagian dari sistem rangka ini ya. Dikumpul pada pertemuan kita selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas mengenai sistem pencernaan ya. Jadi kalian silakan belajar sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Kalian harus sudah memahami apa itu sistem organ pencernaan. Nah, sebelum menutup pembelajaran ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya sebelum pulang. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Untuk menuntut materi pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak sekalian. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Kemudian kalian bisa manfaatkan kelak di kemudian hari pada saat kalian melanjutkan jenjang pendidikan. Nah, cukup sekian materi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Wira, selamat sudah melakukan proses pembelajaran. Tadi alhamdulillah berjalan dengan baik ya Bu. Anak-anak juga saya lihat antusias mengikuti pembelajarannya Ibu. Nah, sekarang saya ingin mengetahui ini sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya, bagaimana Ibu menilai sendiri performance Ibu di dalam melakukan pembelajaran tadi, terutama tentang kompetensi itu sendiri. Ya. Sejauh yang saya rasakan tadi Bu, pada saat saya melakukan proses pembelajaran, ada beberapa langkah yang sempat terlupa. Itu seperti saya lupa memberikan mengarahkan anak-anak untuk berdoa sebelum belajar. Kemudian pada saat proses diskusi itu saya masih melihat ada beberapa siswa yang masih kurang aktif dalam proses diskusi. Mereka hanya mengandalkan temannya saja yang mahir dalam pembelajaran. Saya juga melihat pada saat mereka membuat PowerPoint itu ada beberapa siswa yang tidak mengetahui membuat membuat PowerPoint Bu. Jadi itu kendalanya. Iya, gitu ya Bu. Iya. Jadi tadi Ibu melihat sendiri langkah-langkah pembelajaran masih ada yang terlupakan. Kemudian bagaimana melihat keaktifan siswa juga Ibu sempat pantau sendiri. Nah, sekarang apa yang membuat Ibu menilai demikian? Yang saya nilai itu berdasarkan pengamatan saya sendiri dalam proses diskusi, mungkin siswa tersebut memiliki pengetahuan yang kurang Bu ya. Jadi berdasarkan pengamatan saya tadi Bu, itu mungkin karena tingkat pengetahuan siswa yang berbeda-beda, kemudian gaya belajarnya mungkin pada saat menyaksikan video masih kurang fokus Bu, sehingga pada saat menonton pikirannya terbagi, akibatnya itu kurang paham dengan materi yang mereka pelajari, seperti itu. Itu yang menurut Ibu ya, penilaian Ibu.
boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Ya. Jadi tadi saya mengamati, alhamdulillah itu sudah sangat bagus, Bu. Ibu sudah melakukan proses pembelajaran mulai dari awal sampai akhir. Walaupun mungkin Ibu melihat masih ada langkah-langkah pembelajaran yang belum tersampaikan dengan baik, seperti tadi lupa berdoa, kemudian siswa yang masih belum aktif, tapi pada dasarnya Ibu sudah melakukan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan. Tinggal bagaimana Ibu melengkapi dan mengingat langkah-langkah apa yang sudah Ibu buat di perencanaan tersebut. Nah, menurut pengamatan saya ya sudah maksimal ya, Bu. Tinggal perlu ditingkatkan lagi. Nah, bagaimana Ibu mendengar tadi terima kasih pengamatan saya? Bagaimana? Iya, Bu, seperti yang Ibu sampaikan, sepertinya memang itu yang terjadi pada saya. Mungkin ini yang akan menjadi bahan evaluasi saya ke depannya, bagaimana cara saya untuk memaksimalkan pembelajaran saya, Bu. Nah, jadi dari hasil pengamatan saya seperti itu, namun demikian ya, Bu, tentunya memang masih ada yang perlu Ibu perbaiki, mulai apa yang Ibu amati tadi. Mungkin sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mungkin bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan tematik atau stimulus kepada peserta didik untuk mereka bisa lebih aktif lagi, dan dari pertanyaan-pertanyaan tematik tersebut mungkin Bapak dan Ibu bisa memberikan kesempatan kepada siswa yang kurang aktif tadi untuk dia bisa menyampaikan apa yang belum dia pahami. Kemudian itulah yang menjadi referensi Ibu untuk bagaimana proses selanjutnya agar mereka bisa paham seperti itu. Itu mungkin ya. Kemudian saya juga mengamati Ibu melakukan pembagian kelompok dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin pemahamannya Ibu bahwa berdiferensiasi itu harus berbagi kelompok sesuai dengan tipe belajarnya. Namun pada dasarnya diferensiasi itu tidak selamanya harus berbagi kelompok. Jadi diferensiasi itu lebih pada bagaimana siswa mampu berinteraksi dengan berbagai macam gaya belajar. Jadi mungkin gaya belajarnya awal-awalnya itu kinestetik, tetapi ketika dia berinteraksi dengan teman yang bukan kinestetik, mereka bisa ketularan. Mereka juga bisa beradaptasi. Oh, begitu pembelajaran. Ternyata dengan melihat video audio, mereka juga bisa lebih paham di situ. Jadi tidak selamanya Ibu berdiferensiasi itu dilakukan dengan membagi kelompok. Bisa mereka digabungkan saja sesuai dengan bukan sesuai dengan, tidak selamanya harus sesuai dengan tipe belajarnya, dengan tujuan agar mereka mampu berinteraksi dengan teman-temannya yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Baik, Ibu, saya kira kita akan membahas bagaimana rencana tindak lanjut Ibu setelah ini. Rencana tindak lanjut saya itu berdasarkan hasil observasi yang dilakukan. Sepertinya saya harus menggunakan lagi media pembelajaran yang lebih inovatif. Saya mungkin bisa menggabungkan menggunakan metode-metode lain yang bisa meningkatkan minat belajar siswa, Bu. Selain menggunakan video, mungkin saya bisa langsung membawa siswa keluar dari kelas supaya mereka merasa lebih nyaman. Mereka bisa langsung seperti praktik langsung, ataukah menggunakan bantuan berbagi peran seperti itu, Bu. Berarti ini yang sudah Ibu bayangkan untuk melakukan peningkatan kompetensi yang harus terus dikembangkannya Ibu. Nah, kemudian kapan Ibu bisa melakukan itu? Mungkin setelah observasi ini, Bu, saya mungkin bisa membuat perangkat pembelajaran yang sesuai dengan apa yang saya harapkan, Bu. Berarti nanti Ibu akan melakukannya di kelas ya? Iya. Nanti kemudian kalau boleh saya tahu, dengan siapa Ibu akan berkolaborasi untuk bisa meningkatkan dan melakukan hal ini rencana
Mungkin saya bisa berkolaborasi dengan siswa, Bu. Tentunya dengan siswa karena objeknya itu adalah siswa. Kemudian saya juga bisa mungkin berkolaborasi dengan sesama guru produktif. Guru produktif, ya Bu. Berarti bukan saja di kelas nantinya Iya Bu. Saya mungkin karena ini pelajarannya anatomi, jadi mungkin tidak bisa kalau di luar. Nah mungkin pada materi-materi lain seperti cara pemberian obat, mungkin saya bisa langsung mengajak siswa ke apotek atau ke rumah sakit untuk melakukan berbagi peran seperti itu. Jadi ada yang berperan sebagai pembeli, ada yang berperan sebagai tenaga farmasi. Jadi siswa lebih paham apa tugasnya dia. Seperti itu. Luar biasa Ibu, untuk kecantikan ibu yang akan dilakukan nanti, kami ya memotivasi saja ya Bu, mudah-mudahan selalu diberi kemudahan, kemudian Ibu tetap semangat. Artinya kita ini ketika melakukan sebuah perubahan memang banyak tantangan yang harus kita hadapi, tetapi kita yakin bahwa dengan semangat yang kita miliki itu bisa kita mengatasi segala masalah ya. Baik Ibu, dari hasil pengamatan ini dan kita sudah lakukan, silakan Ibu catat di dalam formasi nanti. Kemudian saya yakin Ibu sudah dapatkan ya formatnya, silakan diisi. Untuk menutup dari observasi ini Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari hasil supervisi ini? Ya alhamdulillah setelah dilaksanakan supervisi ini saya mengetahui apa saja kekurangan saya. Ternyata kekurangan yang saya hadapi di kelas itu saya bisa mengetahui sendiri bagaimana cara mengatasi masalah dan tantangan-tantangan yang saya hadapi dalam kelas. Jadi berkat observasi ini saya mengetahui apa yang harus saya kembangkan pada diri saya, seperti itu. Luar biasa Ibu Wira hari ini. Terima kasih. Semoga Ibu Wira selalu diberi kesehatan dan kemudahan di dalam melakukan proses peningkatan kompetensi Ibu, terutama melakukan proses pembelajaran yang lebih berpihak pada peserta didik. Terima kasih Bu Wira atas waktunya hari ini dan Terima kasih.